Nah, Bro Andri, ini kita langsung aja nih ngomong ke market gitu ya, mulai dari IHSG dulu nih. Kan kita ngelihat kemarin IHSG sempat koreksi parah ya. Koreksinya itu sampai bahkan 4% gitu. Itu udah level-level sell off. Terus tiba-tiba sekarang justru baliknya lebih kenceng. Udah ditutupnya tadi di atas level 7.300-an. Nah, ini tanggapannya seperti apa nih? Ketika sell off itu panik gak nih Bro Andri kemarin? Enggak, justru gue malah belanja, bro. Malah cuan banyak nih. Mantap, 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 mantap. Justru kan Di kalau di mana? Di takut mana malah tuh, kita Bro? Di belanja ya. sektor mana? Waduh, sektornya janganlah, jangan sebutin sektor Oh, bro. Takut udah rame duluan nih. oh iya, 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 iya. Pokoknya cerita pengalamannya Siap, dulu ya. Berarti siap, nggak siap. nggak takut ya justru waktu koreksi kemarin ya. Enggak bro, soalnya udah sering kena koreksi. Jadinya udah kebal. Ilmunya udah kebal. Jadi udah ini ya, apa Udah mati namanya, udah rasa biasa bro. ya. Iya, udah mati rasa. Justru Oke. turun beli lagi. Banyak yang panik selling kan soalnya kemarin Iya, kemarin banyak di panic selling ya. Ah, Soalnya iya. emang makro kan emang lagi jelek ya. Cuman kan kalau namanya kita investor itu justru makro jelek itu waktunya kita beli. Yang Mm-mm. penting mikronya bagus. Oh, Justru kalau oh. kalau mikro dan makronya bagus, sahamnya naik. Justru begitu ada makro jelek, saham yang bagus ini jadi turun kan. Nah, disitulah kita beli justru sebenarnya. Oh, oke, 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 bener juga ya. Jadinya ini yang kayak lu pernah bilang kemarin-kemarin kan, gitu. Prinsipnya Warren Buffett ya. Waktu Betul, orang lagi takut, kita justru harus berani gitu ya. betul bro, betul banget. Iya, iya, iya. All in nggak? All in nggak kemarin waktu sell off, bro? eh Udah all innya bro, nih gue udah all innya banget nih. Sampai Mantap margin banget. juga udah di all inin juga, margin juga udah diterjunin bro. Wah, gila, gila. Jarang-jarang banget nih kayaknya lu pakai margin, bro. Iya, Ininya, kalau kalau ada transaksinya. kesempatan bagus nggak boleh ragu-ragu bro. Iya, 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 benar. Setuju, setuju, setuju. Karena ini ya, sell off ini belum tentu terjadi sekali setahun ya, bro ya. Betul, betul, betul. Heeh. Karena kan kita ngelihat apa namanya ada peluang ya ketika koreksi besar terjadi. Tapi yang bikin Bro Andri kemarin itu berani untuk all in itu apa sih gitu? Waktu orang lain lagi takut, justru Bro Andri kayak, yaudah deh gue all in pakai margin terjun udah. Karena gue lagi dapat beberapa saham bagus aja sih bro. Lagi dapat Hmm, beberapa saham oke, bagus, oke. terus gue lihat ini masih murah, jadi ya udah Mhm, gue beli. Biasanya memang gitu kalau gue udah. Jadi emang kalau gue kan emang most of the time gue investor ya bro ya. Jadi itu mhm. most of the time tuh gue cuman mantau doang gitu ya. Sama lah kayak ilmunya Warren Buffett ya. Nggak setiap Iya, kali ada bola yang dilempar itu kita harus pukul gitu. Most of the time itu kita cuman diem doang nunggu gitu begitu ada bola yang pas gitu misalnya kayak main baseball ya. Kalau Warren iya. Buffett kan bilangnya kayak main baseball. Ada bola atas, bola tengah, bola bawah. Misalnya kita jagonya bola bawah, ya udah kita fokus aja nunggu gitu. Ada bola atas kita diemin, bola tengah kita diemin. Begitu ada bola bawah, udah pukul sekuat tenaga. Nah, gue juga gitu bro. Hmm, Kebetulan hmm. kira-kira sebulanan, 2 bulan inilah bro. 2 bulan ini gue dapat banyak. Ada beberapa saham bagus ya. Jadi udah ada gue pukul sekuat-kuatnya lah bro. Full power lah. Kadang kalau misalnya udah Hmm. masuk terus udah gitu yang saham B-nya tiba-tiba naik kemungkinan naiknya lebih tinggi, gue switching juga. Jadi gue belakang ini banyak switching-switching juga, bro. Gitu. Oh, Di oke, portfolio oke, gue. oke, oke. Jadi di Hmm, portfolio hmm, gue kan hmm. ada beberapa saham. Kalau misalnya gue Iya. lihat si A lagi kenaikannya lagi mau tinggi, gue switching dari saham B gue pindahin ke A gitu loh. Terus kalau Hmm, oke. misalnya ternyata si C udah lebih bagus, gue pindahin lagi dari A ke C gitu bro. Jadi gue beberapa hari ini gue sibuk switching sih. Dari pagi gue, makanya gue ngantuk bro. Dari jam 4 pagi gue udah bangun, udah Buset, pindahin atur-atur buset. portfolio gitu. Iya, jarang-jarang banget ini kejadian, Bro, kayak Betul, gini. betul. Jadi emang Artinya, 2 bulan ini lagi banyak lah saham-saham bagus. Jadi gue memang eh lumayan mm-mm. sibuk dari pagi gitu. Gue bikin automatic buy juga, automatic beli gitu loh. Oh, oke, oke. Soalnya kan Betul, terakhir betul. kali kita ngomong tuh kan, lu bilang marketnya lagi merah-merah, ya udah lu juga akhirnya tarik duit beli yang merah-merah gitu kan. Betul, betul. Betul.
Tuh. Kalau Terus sekarang merahnya istirahat dulu gitu ya, tuh. masuk lagi Ya ke market. gue pindah-pindahin lah. Jadi ya itu gue switching gitu yang kira-kira pertumbuhannya lama gue pindahin ke portfolio saham yang pertumbuhannya lebih cepat gitu. Terus lumayan ya Hmm. apa kayak di grup gua di grup Stockwise juga member-membernya lagi pada happy sih, lagi pada untung ya. Oh, iya, 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 iya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang Stockwise, cara joinnya gimana nih, bro? Cara joinnya sebenarnya tinggal klik aja sih dari link di bio sih. Oh, jadi masuk ke IG lu, terus ada Boleh. link di sana, udah klik Betul. aja, ikut Ya, langsung bisa join dari gitu ya. betul bisa dari IG-nya gua pribadi, bisa dari IG-nya Stockwise atau Masterclass atau Kampus Mm-mm. Saham bisa klik sih. Sama aja yang Iya, mana aja sama aja. iya. Sama aja ya, ilmunya juga sama, nanti pasti Bro Ilmunya Andri juga juga sama. bakal spill gitu ya. Betul. Kalau Betul. ada apa namanya insight-insight menarik berkaitan dengan market dan tentunya jangan lupa ini ngomong-ngomong tentang margin tadi Bro Andri bilang marginnya juga sampai terjun, kita juga Betul. di Sukor ada fasilitas margin ya teman-teman. Nanti bisa kontak ke kita juga, kita bisa kasih margin yang rasionya oke lah buat para teman-teman di sini ya yang sudah pro gitu yang Betul. biasa trading-trading pakai margin ya. Apalagi kalau marketnya lagi kayak gini kan lumayan juga ya bro ya bisa beli blue chip pakai margin Iya, ya. ya, Istilahnya ya, betul. dipinjemin duit justru kita ya Betul, buat betul. ini buat Contohnya, transaksi. misalnya kalau dana kita nih masih belum ready, kita bisa beli dulu pakai margin. Udah gitu nanti Mm-mm, kita baru hari kedua, hari ketiga baru kita top up gitu loh. Dan bayar mm-mm, marginnya gitu loh. Jadi sebenarnya margin itu saya nggak selalu pakai, gue nggak selalu pakai buat buat trading gitu bro. Gue biasa tuh buat nunda satu dua hari gitu. Delay satu dua hari duitnya mm. masuk baru gue bayar marginnya gitu. Kayak gitu. Oh, oke gitu ya strateginya ya. Jadi nggak berat juga ya. Betul. Karena Betul. kan tetap harus ada kewajiban yang diselesaikan lah dari sisi finance-nya juga. Tapi kalau Betul. misalnya pun tetap mau pakai marginnya gitu ya, mau di hold juga ya nggak apa-apa ya. Ya, Yang penting apa-apa. meyakini kalau harga sahamnya naik ya bro ya. Soalnya kalau Betul. turun harus stop up. Betul. Jadi margin itu make sure kita pakai itu cuman ke saham yang kita pasti menang gitu, Bro. Jangan Iya, saham yang iya, kita iya. 50-50. Sebenarnya kayak setahun itu kan ada 365 hari. Kebanyakan itu 50-50 gitu. Jarang kita dapet Mm-mm. yang pasti naik. Nah, kalau udah dapet yang pasti naik baru margin sih. Karena dulu pas gua masih miskin, Bro, gue juga sering pakai margin, Bro. Dulu margin gue itu yang keuntungan besar itu gue dari BBYB bro. Gue modalnya 1 BBYB, M. BBYB. Iya dulu ya, tapi dulu ya, ini nggak rekomendasi ya. Dulu gue Mm-mm. 1 M, terus gue pakai margin 1 M lagi, 2 M, terus besoknya ARA sahamnya. Sahamnya ARA 3 hari gitu ya, jadi untung hampir 100%. Nah, gue modal 1 M jadi untung 2 M bro. Iya, 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 iya. Karena kan kalau misalnya rasio marginnya 1 banding 1, Hmm. berarti dengan 1 M bisa beli 1 M lagi, Betul, gitu ya. betul, Terus ternyata betul, naik 100%, betul, untungnya nyaris 2 M lah udah itu betul, ya, betul, potong betul, bunga dan lain betul. sebagainya. Betul, ya tapi mungkin eh itu ada faktor luck juga ya, faktor hoki lah. Gua nggak bisa bilang itu pure skill juga, ada hoki juga lah. Tadinya mau Iya, iya, pakai benar, margin benar, paling benar. ya untung 10% lah, tapi ternyata untungnya 100% gitu, Bro. Itu Ya udah rezeki dikasih jangan ditolak berkat ya. dari universe ya, Bro ya. Iya, iya, benar, benar, benar. Gitu. Wah, keren-keren bro. Lu sering, walaupun sahamnya tidak multi bagger, cuannya lu bisa bikin jadi multi bagger ya. Itu juga jadi tema kita pada malam hari ini nih. Tips mencari saham atau cuan multi bagger lah gitu istilahnya Betul. ala Bro Andre Hakim. Karena kalau gue lihat nanti, kalau nggak salah kan mau ada seminar ya. Lu mau bikin seminar ya, bro ya. Eh Berkaitan akhir dengan bulan tema sih. ini, mencari saham multi bagger gitu. Iya, iya. Memang mungkin khusus kelas gue emang ngajarnya cari saham multi bagger ya, Bro ya. Kalau mungkin yang lain kan Khusus. value investing, cari saham murah gitu. Terus atau Mm-mm. misalnya di yang lain itu nyari sahamnya itu technical analysis trading gitu ya. Nah, kalau gua itu memang khusus ajarinnya multi bagger, Bro. Jadi Mm-mm. itu gua Mm-mm. gua selalu ngajarin orang itu lu cuma butuh 1 kali kemenangan doang buat ngerubah hidup lu, Bro. Karena Iya. sebenarnya dari pengalaman gue tuh gue kena hit satu arto itu udah menghasilkan gue untung belasan miliar. Gue cuma 1 kali hit doang gue udah cukup gitu.
Nah, tapi kalau kita lihat Iya, iya. perjalanan Pak Lo Keng Hong juga seperti itu ya, dia kena satu hit United Tractor itu dia nggak usah kerja juga cukup gitu loh. Jadi sebenarnya itu Beres. kita Hmm. cuma perlu fokus di satu saham multi bagger aja. Jadi kalau gue itu gue nggak fokusnya masuk ke banyak saham gitu bro. Gue masuknya Iya, satu kali hit, tapi hit ini bisa gede, udah itu udah cukup bro. Seperti itu. Cuman iya, saham iya, multi iya, bagger iya, ini benar. lu nggak bisa cari setiap hari bro. Nggak bisa kayak, oh gue hari ini mau masuk saham, hari ini ada multi bagger apa nih? Itu nggak bisa. Dia itu ada momentum-momentumnya tertentu gitu bro. Ada timing-timingnya gitu. Hmm, Karena oke, harus oke, oke. menunggu siklusnya. Jadi orang banyak yang bilang itu apa? Skill itu perlu ya, tapi ada yang lebih penting dari skill, timing juga perlu, Bro. Walaupun Hmm, sahamnya bagus, kalau timing kita entry-nya salah itu nggak maksimal. Jadi timing itu penting, Bro. iya, iya, benar. Karena ini gue setuju banget dengan yang lu bilang tadi bahwa nggak tiap hari kita ketemu saham multi bagger, Nggak tapi pasti ada ada. gitu ya saham Setiap ini. tahun Dan ada, Bro. ketika dapat setiap tahun ada satu lah ya paling Setiap nggak ya tahun bro. ada kurang lebih ada mungkin 10 lah. Wah, 10. dapetin tiga aja kayaknya udah Gak usah berarti dapetin tiga satu aja tiganya cukup, Bro. multi bagger. Satu Gak usah aja cukup. dapet satu aja. Iya, 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 iya. Soalnya kalau gue lihat dari story lu, waduh, multi baggernya nggak cuma satu bro, kayaknya ada empat, ada lima gitu ya. Yang Multi udah bagger multi gue udah bagger itu banyak tuh sih. berarti udah lama ya, udah lama ininya, Ngincernya. apa nabungnya lah ya Iya, istilahnya ya, investnya, ngincernya udah lama. Terus ngincernya udah pas lama begitu. momentumnya Heeh. kena dia terbang gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Nah, ini kita ngomongin tentang konsep-konsep multi-bagger dulu ya, teman-teman Cuan Troopers. Kita belum ngomongin saham, sektor, dan lain sebagainya, supaya teman-teman ngerti dulu nih, konsep multi-bagger tuh seperti apa, mentalnya harus gimana, jadi nggak ngasal gitu ya, nggak ngasal pilih, nggak asal invest gitu, ketika nanti bertransaksi. Dan juga di sini ada pertanyaan yang menarik banget tadi dari teman Cuan Troopers kita. Nah, ini dari siapa nih? Natania underscore KPR. Masuk ke saham minimal duit berapa kok? Nah, kalau dari sekuritas sih kita 10.000 aja udah bisa buka akun. Nah, tapi Betul. pengalamannya Bro Andri, awal-awal itu investnya berapa tuh Bro untuk memulai Awal pada saat itu? awal sebenarnya gue dulu mulai itu 2018 akhir ya. Awal-awal juga mulainya itu 10 juta, Bro. Tesnya 10 ya. juta. Oh, dari Tesnya 10 mulai juta. 10 juta. Ya, dulu untung 200 ribu aja seneng, Bro. Gitu. Udah kayak Sekarang berasa ya jago banget gitu ya, Bro ya. betul. Dulu mah, waduh, udah jago banget lah. Untung 300 ribu, 500 ribu. Sekarang mah nggak lihat bro. Sekarang untung 1 M aja santai aja bro. Udah biasa. Wes, gila. Gila, Nah, gila, gila, gila. cuman Iya. modal gua itu 1 M. Mm-mm. Walaupun awalnya gua mulainya 10 juta, tapi modal gua itu sebenarnya 1 M bro. 1 M itu juga Mm-mm. nggak langsung untung. 1 M itu rugi dulu jadi 500 juta. Nah, baru dari situ gue Oke. puterin 500 juta, gue dobelin terus 500 jadi 1 M, 1 M jadi 2 M, 2 M jadi 4 M, 4 M jadi 8, 8 jadi 16, jadi terus sampai sekarang jadi gede sekali bro. Jadi tugas gue Hmm. sebagai investor saham itu gue dobelin duit doang sebenarnya, gitu loh. Oh, oke. All in ya Sejelek-jeleknya berarti ya, all in, minimal, all in, all in. iya betul. Gue make sure Hmm. portfolio gue setiap tahun itu bisa double, gitu bro. Oh, oh, jadi double-nya itu bukan instan kan? Time Nggak time instan. span-nya 1 tahun ya? Betul. Kalau bisa dalam time span 1 tahun itu bisa double lah gitu loh. Kalau misal tahun ini nggak bisa double, setidaknya tahun depannya bisa bisa double, bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat gitu loh. Gitu. Jadi Oh, gue oh, memang oke, lumayan oke. Jadi ambisius bro. Gue memang kayak misalnya mendekati akhir-akhir tahun gini, gue memang lebih agresif gitu loh. Gitu. agresif ya, Lebih iya, iya. agresif karena Masih muda, bro. misalnya Jantungnya masih kuat. jantungnya masih kuat bro. Jadi gue kayak oh misalnya tahun ini gue plannya jadi double portfolionya terus ternyata portfolio gue belum ada kenaikan signifikan ya gue jadi harus lebih agresif gitu loh gitu bro. Iya, 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 benar. Benar, benar, benar. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga dari teman Cuan Troopers kita, Syah Putra Romi 5. Mau nanya, ikut kelas diajarin dari nol nggak? Ya, kalau dari Sukor Dari kita nol. ngajarin dari nol. Dan juga di kelasnya Bro Andri juga kan, kalau Dari ngikut nol juga betul Stockwise dari nol betul semua kan. dari nol betul Nah, dan juga
di Sukor ini for your information untuk para teman-teman cuan troopers, kita lagi ada bootcamp nih. Kita lagi buka periode pendaftaran untuk bootcampnya Sukor Sekuritas. Itu nanti bakal ada pemateri-pemateri dari Sukor sendiri, ada dari ekonom kita, Mas Mike, ada dari Bro Bernard juga, CEO Sukor, dari riset kita ya, head riset kita ada Bro Edward Lois, dan juga dari educator kita ada Bro Henry, dan juga ada special guest lainnya lah gitu. Jadi 1 tahun memang kita ajarin 2 kali. Ini beneran kita ajarin visi misinya sama kayak Bro Andri nih, pengen ngajarin tentang investasi yang bener kayak gimana gitu ya. Tapi kalau mau cari screening yang multi bagger lebih dalam, ya emang harus nanyanya langsung ke ahlinya nih, ke Bro Andri, nanti bisa ikut ke Stockwise juga ya Bro ya. Siap, bro. Siap. Oke, nah Bro, ini karena udah banyak yang nanya ya berkaitan dengan saham-saham dan juga sektor-sektor. Hmm. Tadi kan di awal kita ada sempat singgung nih sektor-sektor yang lu lihat menarik waktu terjadi sell off. Bener nggak sih itu sektornya perbankan? Atau ada sektor lainnya nih Perbankan ala enggak, Bro Andri? sektor sektor lainnya sih, bro. Hmm, Sektor lainnya. oke Kalau oke. perbankan, Justru bukan perbankan Bro. perbankan enggak, perbankan gua nggak masuk. Maksudnya tentunya kayak misalnya kalau kayak member-member gua gitu ya, dia kan misalnya nanya, oh Mhm. misalnya mau yang low risk apa? Tentunya yang low risk gua kasih apa saham-saham perbankan yang bisa naik gitu ya. Tapi gue juga biasa kasih juga misalnya yang middle risk gitu, yang mid risk, yang kelas menengah itu masuknya apa. Nah ada juga gue kasih tahu yang high risk. Nah tapi kalau gue Hmm, sendiri, gue masuknya yang high risk bro. Gitu. oke, Kalau gue nggak masuknya yang low risk. Tapi gue rekomendasi orang Iris. gitu. Semuanya, semua, gue biasa kasih watchlist itu 8 gitu ya. Nah, Mhm. 8 ini semua naik sebenarnya. Dari yang low risk, mid risk, high risk itu semua naik, bro. Cuman ya tentunya Oke. yang low risk naiknya kecil. Yang medium risk naiknya juga mungkin nggak signifikan. Nah, yang high risk biasa naiknya lebih tinggi. Tapi kalau dia koreksi juga koreksinya biasa lebih dalam seperti itu. Nah, kalau gue Hmm, pribadi, gue hmm, masuknya yang high risk, bro. Gitu. iya, Kalau masuk yang low iya. risk, tunggu gue nanti udah kaya lah ya, bro. Udah kaya baru gue masuk yang high risk. Yang low risk ya. Yang Sekarang Loris, masih ya. kurang, bro, duitnya. Jadi ya masuknya yang high risk dulu lah. Iya, Gitu. karena emang tipe investasinya berarti ini agresif ya Iya, betul. untuk Gue sangat mencari, agresif, namanya bro. juga cari multi bagger. Betul, betul. Gue sangat agresif. Bahkan bahkan kalau misalnya kita ngomong ke orang finance kan, eh taruh taruh satu telur, taruh semua telur di satu basket itu kan salah kan. Karena ada Iya, istilahnya don't put all your eggs in one basket kan gitu. Cuman kalau iya, gue itu selalu taruh satu telur di satu basket, bro. Gitu. Gitu. Gue bener-bener iya, all iya, in. iya benar. Karena kalau gue pelajarin gitu ya orang-orang yang gede-gede gitu ya, kayak Pak Lokeng Hong atau banyak lah ya yang lain ya, cuman mereka nggak muncul kan ya. Itu rata-rata mereka langsung hajar eh, multi bagger yang all in gitu, bro. Kalau Iya, yang iya. diversifikasi biasanya tuh nggak, portfolionya nggak bisa naik signifikan gitu loh. Gue bakal diversifikasi Mhm. kalau kalau duitnya nanti udah banyak gitu, bro. Tuh, jadi emang ada Iya, iya, iya. formasi lah kayak misalnya kita mau menyerang ya kita harus agresif gitu ya. Harus agresif. Kalau kita nanti defensif baru kita diversifikasi gitu loh. Jadi tergantung ya kita Oke. lagi mau menambah kekayaan atau kita mau mempertahankan kekayaan sih, bro. Gitu. Hmm, Kalau mau menambah oke. kekayaan harus agresif, harus harus hajar terus, all in terus, hajar terus, margin terus, hajar terus. Gue dulu begitu, bro, hajar terus Mhm. gitu. Akhirnya naiknya signifikan. Tapi tentunya kita udah harus tahu basic-basicnya dulu. Jadi all in-nya itu di tempat yang tepat gitu loh. Kalau all Mhm. in-nya nggak di tempat yang tepat, money management-nya juga nggak tepat, ya udah bisa gagal gitu loh. Nah kebetulan gue kan udah tahu ya money management-nya, resikonya, cut loss-nya di harga berapa, average down di harga berapa, saham mana yang buat trading, saham mana yang buat invest, itu gue udah paham semua, bro, gitu. Jadinya, Mhm. nah kelebihannya di saham itu kan bisa dinilai ya, dinilainya gampang. Dibandingkan kripto, kripto itu susah nilainya. Iya, Jadi iya. kalau di gue tuh kerugian gue di saham itu minim banget, bro, minim banget, gitu. Mantap, mantap bro. Ini gue mumpung lu bahas tentang kripto bro, gue juga mau eh, menyampaikan ke teman-teman cuan troopers dan sekalian juga ke lu bro. Gue salut sih karena di saat-saat
market kripto itu lagi banyak dibela-belain orang gitu Gue ya, tetap lu masih tekun ya bro ya. bertahan di domestik. Betul, betul. Orang rame di kripto, lu masih bertahan ya, Di masih tetap sahamnya. semuanya di saham domestik gitu ya. Betul, Dan betul. juga masih tetap semangat untuk edukasi nih teman-teman yang udah ada di sini dan juga cuan troopers yang udah hadir dan menyaksikan gitu. Mantap. Betul. Keren keren keren, Bro. Nah, Justru ini bener ya berkaitan. bro ya. Mhm. Kayaknya Ya, kayaknya pas pas kemarin Januari bullish itu banyak ya semua yang investor-investor saham, yang ngajarin saham, semua pindah ke kripto ya bro ya. pindah ke kripto. Mungkin Iya, cuman anginnya tiba-tiba. tuh cuman gua sama sedikit orang doang ya, sama mungkin kayak Michael Yo gitu yang masih tetap fokus di saham gitu ya. Yang lain-lain Iya, semua iya. udah rata-rata udah pindah ke kripto semua lah. Iya. Cuman gua ada mentalnya bro, ada mindsetnya. Karena dulu orang tua gue juga ngajarin kita kalau mau jago di suatu hal kita harus tekun bro. Jangan bisnis jelek dikit kita pindah, bisnis jelek dikit kita pindah. Itu Mhm. orang yang kayak gitu itu nggak bakal jadi siapa-siapa bro. Iya, Gitu. Contohnya misalnya setuju. orang orang tua gue tuh udah pernah bilang ya, dia tuh semasa dia hidup dia tuh ketemu banyak orang bro, ketemu banyak orang tuh pinter-pinter, tapi tuh nggak jadi siapa-siapa dia bilang. Kenapa? Karena salahnya tuh bukan di kepinterannya, pinternya dia pinter, tapi mentalnya tuh cengeng bro. Bisnis lagi Hmm. sepi dikit dia pindah, dia lihat rumput tetangga lebih bagus dia pindah ke rumput tetangga. Lalu dia baru ngerjain nih sesuai bisnis kayak rumput tetangga, dia lihat yang kiri sedikit bagus, dia pindah. Lihat lagi ke kanan bagus, dia pindah. Akhirnya dia kayak kutu loncat. Sampai sekarang dia nggak sukses-sukses gitu. Jadi saya tahu sih beberapa teman dia, teman orang tua saya tuh yang nggak sukses-sukses. Bukan karena dia bodoh ya. Bahkan saya ketemu tuh orangnya pinter banget, bisa ngomongnya sampai 5 bahasa. Buset. Pinter banget, tapi nggak jadi siapa-siapa sampai sekarang gitu loh. Karena dia kayak kutu loncat bro. Dia lihat ke kiri bagus, lihat ke kanan bagus, dia pindah-pindah. Nah kalau gue emang udah tekun di saham, gue emang dari dulu gue udah committed, gue mau fokus di saham, udah gue nggak kemana-mana gitu loh. Kalaupun gue diversifikasi itu kecil sekali bro, gue nggak mau sampai gue duitnya udah gede banget, mungkin baru gue diversifikasi kemana-mana. Tapi selama gue belum gede-gede amat gitu ya, gue mau tekun di satu bidang bro, sampai gue dapat ribuan jam di situ bro. Seperti itu. Benar, benar, keren, keren banget bro. Ini mungkin motivasi dan juga tadi menjawab pada cuan troopers kita. Cuan troopers kita itu yang nanya bro, habitnya untuk mendapatkan saham multibagger itu gimana, dapat cuan multibagger itu gimana? Ya ini nih, salah satu habitnya ya, attitude-nya itu yang harus diingat bahwa jangan kayak kutu loncat gitu ya bro ya. Kalau Betul. memang kita udah pilih komit sama satu ini, dijalanin gitu ya sampai jadi mahir. Mantap, Betul, mantap harus banget bro. tekun bro, tekun Mhm. gitu. Jadi yang gue lihat Iya. itu orang-orang sukses itu dia kan gue ikut komunitas-komunitas banyak ya bro, komunitas mobil segala macam. Mhm. Dari hasil gue ngomong itu mereka yang jago itu mereka tekun di bidang ini bro. Dari sepi sampai rame sampai gede dia tekun di satu bidang itu bro, sampai jago, sampai paling jago di bidang itu gitu loh bro. Iya, Nah gue iya. juga merasa gue pengen jago di bidang saham ya gue harus tekun gitu loh. Nggak bisa gue belum berhasil gue pindah, belum berhasil gue pindah, akhirnya nggak jadi siapa-siapa kita bro, seperti itu. Iya, benar, benar. Gue setuju banget itu bro. Karena jadinya itu kita kelihatan ya, justru kondisi kemarin itu banyak menunjukkan kita bahwa oh Betul, yang betul, benar-benar komit gitu ya di betul. pasar modal di dalam negeri itu ternyata si Iya, ini gitulah ya kira-kira ya. Jadi betul, kita bisa ngelihat. betul, Mantap, mantap bro. betul. Nah, Kalau yang lain ini yang lompat-lompat itu kayak berjudi jadinya, iya, jadinya kayak gambling lah ya. gambling gitu. Mantap, mantap. Nah, kalau mau dapat ilmu lebih banyak lagi, jangan lupa nih, teman-teman bisa ke Instagramnya Bro Andri dan juga kemudian klik link yang ada di Instagramnya Bro Andri untuk join ya komunitasnya supaya bisa dapat ilmunya lebih banyak dan jangan lupa transaksinya juga pakai aplikasi Spot karena kita ini sangat-sangat mensupport rekan-rekan seperti Bro Andri ini ya tokoh-tokoh legend yang masih ada di dalam negeri masih tetap komit sama instrumen dalam negeri itu kita support banget ya dengan aplikasi-aplikasi dan fitur dan juga fasilitas tentunya kayak tadi Bro Andri bilang margin kita ada margin kita berani kasih juga 1:1 untuk margin kemudian bunganya nanti boleh ngomong gitu ya kita bisa discuss fee-nya juga nanti kita bisa obrolin lah gitu yang penting kita support dulu lah ya semangatnya dulu ya Bro Andri ya Betul, betul. Semuanya siap.
Nah, negotiable ya di Sukor ya. Jadi kalau misalnya bener. apa kalau uangnya gede, nego aja biar fee-nya lebih murah gitu Lebih ya, murah ya, Bro Daniel ya. bener. Soalnya kemarin kemarin gue juga kan diajarin nama lu kan, fee-nya agak kecil itu tujuannya supaya bisa makan beat yang ya ini ya, Untung apa namanya, tipis-tipis bisa, masih bisa satu dua, untung. iya yang Tuh, tipis-tipis lah ya, yang scalper ya. beda dua tiga tik gitu. Betul, Mantap betul. mantap, itu nanti strategi yang seperti itu bisa langsung ditanyain ke Bro Andri nih, gimana cara memanfaatkannya, tapi fasilitasnya nanti bisa kita kasih dari Sukor gitu ya, pakai aplikasi Spot, daftarnya lewat eform.sukorsecuritas.com. Nah, Bro Andri, kita balik lagi nih ke sektoral. Tadi lu bilang kan bukan perbankan justru gitu ya yang Bukan. bisa membuat itu menjadi multi bagger dan menarik waktu ada sell off. Artinya kan ini kita harus lebih melirik ke second liner, third liner, bener ya? Nah, Untuk yang perbankan mencari sebenarnya yang waktu itu, bagger itu. yang menarik BRI, Bro. Oh, Waktu cuman BRI turun, BRI doang. Heeh. iya, waktu BRI turun ke 4 ribuan itu 4.200 itu sebenarnya menarik, Bro. Iya. Oh, iya itu Karena gue sempet serok juga sih. Gue lihat konten lu betul, juga soalnya. betul, betul. Nah, itu gue ada sih, ada beli, terus gue ada jual, terus gue pindahin lagi, balik lagi ke saham-saham yang multi bagger, Bro. Gitu. Oh, Sebenarnya kalau oh, di jadi bawah juga untung sistemnya sih. kayak gitu ya. Iya, sistem gue switching, muter gitu. Karena duit gue Iya. kan nggak banyak gitu loh. Kalau duit gue banyak gitu, mungkin gue masukin aja semuanya gitu ya. Karena duit gue nggak banyak, gue Ya harus elah bro, konsentrasi, bro. kalau duit Gitu. lo nggak banyak, apalah artinya gue nih. Iya. Bro Daniel juga duitnya banyak sebenarnya gitu. Nah, jadi gue Amin amin sistemnya amin bro. switching, bro, sekarang. Switching. Gue pindah-pindah lah. Bukan Iya pindah itu iya iya. bukan karena sahamnya Oke. jelek sebenarnya. Pindah itu karena ada sesuatu yang lebih bagus gitu, yang bisa Hmm. kasih gue gain lebih tinggi. Jadinya gue switching seperti itu. Bukan karena Oke. Tapi bagus sahamnya juga nih jelek, bukan strateginya. Cuan gitu. dari saham yang lain Nah, pindahin ke yang multi bagger gitu ya. Nambah ya posisi berarti. yang rubah posisi yang kemungkinan bisa naiknya lebih tinggi Hmm. gitu ya. Yang upside-nya Hmm. lebih tinggi seperti itu, bro. Oke oke oke. Apakah Nah, ini eh, ini artinya kita pindahin ke saham kita yang udah multi bagger yang kita belum sell, kita averaging gitu, kita tambah atau eh, kita cari yang lain? bisa bisa kemana-mana, bro, bisa kemana-mana. Kebanyakan sih gue ke Mhm. saham-saham gue juga sih yang kira-kira menurut gue Hmm. ini kenaikannya lebih tinggi gitu, gue pindahin. Kayak contohnya misalnya Oh, kayak kemarin itu kan tadi kita ngomong soal perbankan ya, BRI iya ya. iya BRI iya. itu sebenarnya kalau dia turun itu dia bagus, bro. Kenapa? Karena Mhm. BRI itu kan membagikan dividen. Semakin dia turun dalam, dividen yang dibagikan itu makin tinggi, bro. Gitu. Mhm. Bahkan tertingginya kemarin BRI itu pas di bawah di 4 ribuan itu dia sempat blue chip tapi bisa kasih dividen tuh 8 persenan, bro. Lumayan Mhm. kan? Dari dividennya dapat 8%, lalu kalau kita serok di bawah itu capital gain-nya kan juga jadi makin tinggi, bisa dapat 20, jadi 20 tambah 8% ya bisa 28 persenan gitu sebenarnya. Jadi kalau Mhm. orang-orang itu sebenarnya jangan takut, apalagi saham-saham yang bagi dividen itu turun itu jangan takut gitu loh. Karena semakin dia turun makin dalam, dividen yang kita dapat tuh nanti makin gede gitu, bro. Justru kalau sahamnya udah tinggi, naik terus, dividen yang dibagikan jadi kecil. Iya. Tuh. Jadi memang Oh, dia apa oke oke dividen oke. dan capital gain itu tarik menarik. Makin sahamnya turun, capital gain yang dividen yang kita dapat tuh nanti makin naik, makin besar gitu, bro. Makin gede, iya ya. Tuh, Ada hitungan itunya ya, dividen betul. payout ratio-nya lah ya, kira-kira ya, Yes, bro. dividen yield-nya betul, bro. Dividen yield-nya, iya ya. Oke, Betul. menarik ini. Dan tadi perlu digarisbawahi juga yang Bro Andri bilang kalau dividennya itu, sorry, kalau harga sahamnya itu turun, capital gain kecil tapi dividen gede, Dividennya gitu mau ya. besar, Ini biasa betul. terjadi di big caps, gitu ya. Di semua saham-saham pembagi dividen lah, termasuk di batu bara. Makin dia turun, Oh, dividennya tuh makin gede, bro. Seperti itu. iya 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 Justru iya makin iya. dia Iya. tinggi, Tapi kalau dividen yang kita terima makin dikit. Jadi makanya dari awal kita harus tahu dulu nih kita mau ngincer dividen atau mau ngincer capital gain gitu. Tapi oke kalau oke, gue pribadi mantap. masih capital gain sih, bro. Gitu. Soalnya lebih gede daripada Iya. dividen yield ya. Gue lagi mau ngejar si Opa Lokeng Hong, bro. Wah, mantap. Mau ngejar Papa Kalau lu Lokeng yang Hong ngejar dulu sih lah. kekejar, bro. Kalau lu yang ngejar sih kekejar. Cuman Kalau emang gue yang susahnya kejar tuh kosan. susah pengalaman gue, bro. Waktu uang gue 100 juta 1 miliar itu gue dobelin tuh gampang, bro, cepet. Dobelinnya tuh cepet Iya. banget.
Nah, tapi begitu uangnya sekarang gue udah gede itu dobelin lebih susah, bro. Lebih susah. Gitu. Kayak uangnya misalnya satu Hmm. m gue tuh bisa pakai margin, bisa jadi 2M gue cepet hajar, cepet bisa dapat double-nya cepet, bro. Tapi kalau sekarang uangnya gue udah gede kan, otomatis margin yang gue pakai juga nggak bisa signifikan juga, nggak bisa gede juga. Iya, Jadi doublinnya lebih susah lah. Jadi sebenarnya iya, kalau iya. uangnya kecil tuh sebenarnya gampang naikin uang gitu loh. Kalau uangnya gede itu mulai susah, mulai mulai lambat gitu, bro. Sebenarnya. Cuman jangan Mm-mm. terlalu kecil ya. Kalau kecilnya 10 juta juga susah. Kecilnya kalau bisa 500 sampai 1M lah gitu. Jangan terlalu Iya. kecil juga. 500 sampai 1M tuh cepet double-nya, bro. Gitu. Hmm. Oke, oke, oke. 500 sampai 1 M ya. Oke. Itu Ada cepet double. rasio-rasionya, angka-angkanya juga udah dikasih tahu nih sama Bro Andri. Nah, tadi kalau bukan perbankan, perbankan ada BRI. Selain perbankan, yang menarik kemarin dan juga ke depannya ini waktu market ini kayaknya udah nyentuh-nyentuh resisten itu kira-kira apa ini, Bro Andri? Nah, Sektor-sektor justru yang lu ini lihat menarik nih. kalau saya baca di komen-komen kayaknya orang-orang udah nungguin nih, bro, sektornya. Jadi gua takut karena begitu gua Itu ngomong jumlah sektornya penontonnya kayaknya juga naik terus loh, Bro. iya mereka udah nungguin. Nah, ini kok Andri lagi mau ngomongin sektornya. Iya, Karena iya. begitu saya ngomong sektornya, otomatis orang-orang langsung tahu nih, eh, mengerucut langsung ke saham tersebut gitu loh. Iya, 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 Tuh. iya. Ada Karena yang heeh, yang gue beli itu semuanya itu terbaik di bidangnya, bro. Misalnya sektor mhm, A, gue beli itu dia yang terbaik di sektor A. mhm. Gue ada masuk di sektor B, itu yang terbaik di sektor B juga, gitu loh. Jadi kalau gue ngomong sektor sebenarnya mereka langsung tahu nih saham saham apa nih gitu loh. Tuh. Oke. Nah karena Masih mungkin panik gue nggak sih, Bro? juga, hah? Apa? Masih panik nggak atau ada yang Pani, lain nih? Pani juga gue masih ada juga. Cuman ada beberapa Heeh. saham yang gue lagi kumpulin sih, gitu. Oh, Lagi beli terus oh, gitu loh. mantap, mantap, Kalau mantap, gue mantap. ngomong di sini nanti rame, bro. Nanti rame. Iya, 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 iya. Tuh, Disclaimer on lah ya. Sebelum ngomong, kita disclaimer disclaimer on. on dulu ya. Jadi Keputusan jual beli ada di tangan para cuan troopers. betul. Jadi ini membuktikan saya itu nggak mau pom-pom, bro. Kalau misalnya saya ngomong di Mhm. sini kan pasti orang-orang bilang pom-pom ya udah. Jadi saya nggak usah ngomong emitennya. Biarin saya beli sendiri, saya untung sendiri aja gitu, bro. Tuh. Nanti ngomongnya di kelas Stockwise aja ya, Bro Ya ya. betul. Gitu. Paling nanti kalau lu lagi ke-post di story tuh, kan lu selalu tutupin tuh Nah, emitennya apa. Tapi betul. kelihatan kan harganya berapa, ditebak-tebak aja tuh. Emiten mana Waduh. tuh dari 1.000 tuh yang harganya kayak gitu. Menarik, menarik, menarik ini, Bro. Tapi kalau kemarin kan kita udah banyak bahas tentang Pani, lu bilang ada yang lain-lain lagi. Nah, di Porto sekarang ini yang multi bagger yang lu hold itu jumlahnya ada berapa kira-kira, Bro? Multi Kita bagger mengira-ngira gue nih tuh, soalnya. multi bagger gue sekarang ada 3, bro. Makanya gue Buset. Oke, lagi cuan banyak, bro. mantap, mantap. Lagi cuan Jadi banyak. tadi Ada lu bilang 3. satu, satu aja bisa mengubah hidup ya. Ini Betul. tiga lo berarti hidup lu Ada tiga 3, kali nih betul. berubahnya. Ada tiga yang multi bagger, bro. Bener, bener. Iya, Tapi iya, iya. mungkin Ini, ya, mm-mm. gue nggak sebutin di sini lah. Jangan, nggak Iya. enak lah. Nggak enak. Cuman Mm-mm. ya Ini soalnya belakangan ini ya. bahkan sebenarnya ada juga beberapa multi bagger yang lain, cuman gue pelajarin, gue punya keyakinannya itu di 3 ini. Nah saham itu juga nggak bisa ini, bro, nggak bisa kita orang nyontek itu nggak bisa, bro. Karena Mm-mm. misalnya nih gue ngomong saham A nih, gue misalnya hari ini bilang ya saham A naik, ujung-ujungnya orang-orang di sini tuh cuman beli, nanti dia udah untung, besok dia jualan, bro. Karena dia Oh, nggak ada dia nggak jadi keyakinan. investor ya. Iya, mereka jadinya cuma trader. Mereka cuma trading Hmm. di saham invest gitu loh. Jadi itu juga nggak menguntungkan juga buat gua gitu loh. Jadi Hmm. mendingan yang sama-sama invest gitu loh, lebih enak lah. Iya, Jadi memang iya, iya. dapat saham multi bagger itu bukan cuma kita milih sahamnya doang, bro. Kita juga harus hati kita udah siap, bro. Mental kita udah Hmm. siap bahwa oh ini saham itu future value-nya itu gede sekali loh. Jadi kita beli sekarang, Hmm. kita keep gitu loh. Jadi gue selalu ngajarin orang tuh berbisnis sama berinvestasi saham itu mirip, bro. Misalnya kayak Iya. berbisnis itu ada orang tuh beli misalnya dia beli sama misalnya dia ini pedagang komoditi ya, dia beli rempah-rempah sama petani lalu dia jual di pasar. Nah itulah kayak trading, bro. Trader untungnya tipis. Tapi ada juga misalnya dia beli lalu dia timbun barangnya yang banyak karena dia tahu nih nanti di masa lebaran harga
harga misalnya harga bawang putih bakal naik melonjak tinggi gitu bro. Jadi dia Mm-mm. dia beli yang banyak, dia simpen, Iya, ditaruh di iya, iya, cold iya. storage, begitu keluar lebaran harganya naik tinggi, dia untungnya besar. Nah kalau gue lebih yang kayak nomor 2 gini bro, gue tahu future value-nya nih bakal gede, aset yang ada di belakangnya itu gede, jadi gue setiap hari gue kumpulin, gue beli bro, karena gue tahu harga sekarang itu dia masih murah gitu loh. Gue beli ya udah gue tunggu gitu. Gue tuh bisa tunggunya 1 tahun, 2 tahun, ya atau 3 tahun, berapapun lamanya bro. Sekarang misalnya gue trading buat apa? Misalnya gue beli, gue jual dapat cash buat apa bro? Gue juga nggak pakai duitnya banyak-banyak gitu loh. Iya, benar. Gitu. Jadi Benar, mendingan benar. digulung aja di sana gitu bro. Gue gulung terus Wah, seperti itu. Memang wah, along the way dia gila, ada gila. naik turun Keren. naik turun. Tapi ujung-ujungnya pasti naik kalau dia saham ini murah gitu bro. Tapi Oke, oke, oke. lihat murahnya itu nggak bisa lihat dari PEBV bro. Karena Hmm. PEBV Lihat itu dari future mencerminkan, value ya. betul, karena PEBV Mhm. itu mencerminkan harga yang saat ini, quarter ini gitu bro. Yang kita, Mhm. yang orang investor salah itu, mereka value investing, mereka cuma lihat harga saat ini, PEBV saat ini, itu salah bro. Yang harus kita Iya. lihat tuh PEBV masa depan, future value. Mhm. Namanya kita berinvestasi, kita beli hari ini buat untung tahun depan gitu, buat untung di kemudian hari. Ya, jadi kita jangan lihat PEBV-nya PEBV hari ini. Kita lihat PEBV-nya di future value gitu. Nah, kebanyakan 99% value investor tuh salah. Dia lihatnya PEBV saat ini, bro. Iya, iya, iya. Jadinya lagging ya, lagging indicator justrunya eh, Betul. Dia PI sama mereka nggak bisa PBV. proyeksikan keuntungan ke depannya, aset ke depannya berapa gitu loh. Iya, iya. Makanya mereka stagnan portfolionya gitu. Mereka cari barang murah, ya udah murah-murah aja. Karena bisnisnya juga Iya. stagnan gitu loh. Murah, Seperti itu. murah terus gitu ya. Betul. Jadi yang mereka harus lihat itu future value-nya gitu loh. Mm-mm. Nilai masa depannya. Tapi Walaupun iya. PEBV-nya besar, karena itu belum tercermin di PEBV. Contoh misalnya gue Mm-mm. masuk Arto, BBHI, Pani, semua saham Iya. multi bagger gue, itu pembukuannya jelek bro. Ada yang Mm-mm. pembukuannya minus, ada yang PI-nya gede, BV-nya gede. Karena belum tercermin di pembukuan gitu loh. Jadi Iya, iya, buat iya. cuan gede itu kita harus bisa proyeksi future value-nya bro. Seperti itu. Mm-mm. Oke, oke, oke. Ini berarti yang harus dilakukan ini adalah lagging, bukan lagging ya, leading indicatornya Bro Betul. Andri ini apa nih Bro untuk melihat future value itu biasanya? Eh, pertumbuhan perusahaannya sih, rekam Oh, jejak ownernya ya, expansion ya. betul, rekam jejak ownernya, Iya, lalu iya, pertumbuhan iya. perusahaannya, lalu corporate actionnya bro. Kita juga harus bisa prediksi corporate actionnya. Jangan udah Mm. keluar berita mau right issue baru dia masuk, itu udah telat bro. Lu udah Iya, harus iya, ada iya. otak bisnis. Oh kalau dia begini dia bakal ada right issue. Kita udah prediksi, udah masuk sebelum dia ngomong bakal ada right issue. Kita udah di dalam bro. Itu yang untung besar gitu loh. Mm-mm. Nah, cuman orang-orang ini langsung selalu bilang, wah, kok Andre insider gitu, karena kok Andre udah tahu. Itu sebenarnya bukan insider, bro. Itu mental bisnis aja, otak bisnis gitu, bro. Kalau dia begini, ya pasti begini gitu loh, bro. Kita udah tahu aja. Saya udah tahu, Iya, bro. iya. Gue udah tahu. Oke, Corporate actionnya apa oke. aja udah tahu lah gitu loh. Gitu. Jadi Hmm. memang Dan tugas juga kita itu mungkin. memprediksi future value Mm-mm. seperti itu. Iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, Gitu. oke. Nah, ini berarti cuman Bro Andri yang bisa ngelihat lah ya, karena ada ala ala Bro Andri Hakim, ala Stockwise. Jadi kalau misalnya pengen belajar, jangan lupa pergi ke Instagramnya Bro Andri dan juga klik linknya untuk join. Dan jangan lupa transaksinya pakai aplikasi Spot by Sukor. Kita promonya banyak. Tadi ada yang nanyain promonya banyak. Cek aja IG-nya Sukor gitu ya. Nanti bisa dipilih mau ngambil promo yang mana. Nah, balik ke topik. Bro, ini di kolom komentar banyak banget yang sebutin beberapa nama emiten, tapi jangan kecewa ya teman-teman cuan troopers, Bro Andri nggak spill di sini, tapi dikasih tahu gimana cara lihatnya gitu ya. Ada yang bilang KARW, ada yang bilang PANI, ada yang bilang DSSA, ya yang manapun itu gitu ya. Ini kalau misalnya pengen nanya lebih jauh, itu bisa join ke kelas Stockwise-nya Bro Andri. Di sini kita membahas bagaimana cara melihatnya ya, cara ngelihat future value itu ya, Bro Andri ya, untuk menemukan emiten-emiten multi bagger tentunya. Nah, Bro, ini kita waktunya kan tinggal sedikit. Gue pengen nanya nih, ini pertanyaan-pertanyaan akhir gue. Gue pengen nanya dari lu ngelihat market ya. Di kuartal ketiga ini sebentar lagi masuk ke kuartal keempat.
masih bakal ada nggak sih saham yang jadi multi bagger gitu di akhir-akhir tahun ini atau justru bakal jadi makin banyak? Justru makin makin akhir tahun tuh makin bullish bro, makin bagus. Iya. Jadi kalau misalnya kita yang udah ambil posisi dari bulan Juni itu bagus, menuju akhir tahun itu bakal bagus ya bro ya. Terus kalau misalnya yang pegang saham batu bara terutama ya, ini udah harus siap-siap. Kayaknya kan perang udah bentar lagi nih ya bro ya. Kalau gue Mm, lihat ini kayaknya bakal bakal meletus lah ya perang ya. Mungkin mm, saham-saham mungkin bakal kekoreksi dikit, tapi udah gitu terutama yang batu bara itu pasti bullish. Mungkin mm. kayak grup-grupnya apa orang-orang yang pegang yang suka batu bara lovers, mungkin mereka setiap hari berdoa ya semoga perang gitu ya bro ya. Karena setiap kali perang kan batu bara bullish ya, double 2 kali 3 kali lipat. Contohnya kayak 2 tahun lalu kan, termasuk Pak Keng Hong juga untung banyak ya di emiten batu bara itu kan gara-gara perang Rusia Iya, Ukraine kan ya. Gitu. Nah, ini kalau gue lihat ini kayaknya di Timur Tengah ini udah makin panas ya bro ya. Kayak berita tadi iya, pagi itu betul. Amerika udah kirim uh, apa mothershipnya yang apa yang bisa bawa nuklir gitu ya. Mm, Jadi kayaknya udah panas mm. nih yang apa yang energinya itu udah pakai nuklir gitu, kapalnya pakai nuklir udah berangkat ke Timur Tengah gitu loh. Nah kalau lihat dari sini sih udah menyebar kemana-mana ya, termasuk kayak Iran gitu kan. Kalau di situ kan yang paling panas itu Iran ya, kayaknya Iran juga udah mulai panas gitu loh. Jadi kalau misalnya Iran nembak balik, karena kan akhir bulan kemarin kan salah satu salah satu apa rumah di Iran itu kan dibom kan. Ada salah satu pemimpinnya yang di Gaza itu kan mati ya di sana ya. Iya, Jadi iya. kemungkinan Iran bakal balas. Jadi ya Israel juga tentunya nggak mungkin dia ditembak dia nggak balas, pasti dia balas ya. Ya itu pasti batu Mm, bara bullish bro. Batu bara bakal iya. bullish. Kalau Tapi ya itu ya. kalau sampai itu terjadi ya. Nah, batu bara bullish sudah gitu apalagi kena siklus akhir tahun ya, musim dingin, pemakaian batu bara makin gede ya pasti komoditi-komoditi biasa bisa naik gitu ya. Seperti itu. Iya, iya, Ya iya, iya. tentunya oil juga ya, Apalagi oil di juga dalam minyak. oil juga ya, ada Oil, yang bahas oil tadi, ada yang bilang gold beberapa juga emiten bro dan juga sebenarnya. gold Gold, gold juga ya justru gold ya. juga, betul. Gold Oh, juga. orang soalnya cari safe haven gitu ya. Betul, betul, betul. Kayak contohnya Iya, berapa iya, iya, berapa iya. hari ini apa harga gold kan mulai naik ya, Mm, gitu. mm. Orang Oke, mulai oke, cari oke, aman lah oke. gitu. Terutama orang-orang di Middle East, mereka takut fluktuasi global, mereka kan pada pindahin duitnya kemana-mana ya, gitu. Pada ke Mm, gold mm. atau kemana-mana lah gitu bro. Oke, Cuman kalau oke. gue sih gue nggak Mantap. masuk itu, gue nyarinya yang lain lagi, yang multi baggernya lebih gede lagi bro. Gitu. Ada lagi lah ya. Ada lagi Ini apa namanya banyak bro. emiten-emiten multi bagger pamungkas ya Bro Andri. Emang Tuh. harus ngikut kelas lu juga nih kayaknya Bro. Betul. Sebenarnya peluang di saham itu banyak ya bro ya, cuman kita Mm-mm. harus sabar aja sih sebenarnya. Sama lah kayak bisnis, Iya, kadang rame, kadang sepi. Di saham itu juga kadang sepi, kadang rame. Kemarin sepi, orang-orang pindah. Saya tetap aja di sini. Sekarang saham mulai rame lagi bro, rame banget sekarang. iya, iya. Tentunya Mulai di rame lagi. emiten-emiten gua ya. Di emiten-emiten gua sih setiap hari transaksinya gede banget ya. Gitu. Liquid. Iya, Ya iya, iya, liquid, iya, liquid benar-benar. sekali gitu loh. Jadi eh, ya 2 bulan ini sih gue lumayan happy lah bro. Happy Mm. banget lah. Ya Iya. mau nambah Ferrari juga bisa lah. Gitu. Ada lu jadi rame lah Bro. Iya, tuh rame lah, saham rame lah, lumayan, Iya. lumayan asik. Makanya Dulu harus gue harus sebenarnya, hati-hati nih nge-spill. dulu gue sebenarnya anti FCA kan bro ya. Sekarang gue lumayan ya FCA not so bad juga ternyata ya gitu. Iya, ada yang iya benar-benar benar ya. Kita pernah ngobrol tentang FCA. Nah, Tapi kayaknya lu bisa memanfaatkan momentum-momentum yang seperti betul, itu juga gitu ya bro betul, ya. Jadi ini memang butuh waktu, kesabaran, butuh fokus juga gitu ya. betul, Dan sekali lagi gue suka banget tadi Bro Andri ada bilang jangan jadi kutu loncat betul. gitulah. Supaya Pokoknya bisa jadi kayak Bro Andri. betul, pokoknya yang sukses di saham itu banyak banget bro, banyak banget. Bener-bener uangnya tuh Mm, dari cuman ratusan juta jadi miliaran tuh banyak banget. Cuman mm, kebanyakan orang tuh nggak sabar gitu, nggak konsisten. iya, Dia kebanyakan tuh kutu loncat, dia gagal sebentar, dia pindah bidang usaha, dia pindah ke kripto. Itu yang bikin mereka nggak sukses. Gitu. Karena gue udah lihat mm, yang jadi triliunan aja banyak ya, banyak banget gitu. Gue udah lihat banyak iya, banget. Itu yang gue yakin gue kalau di bidang ini gue pasti kaya bro gitu. Udah iya, pasti iya. gitu Amin, bro. amin bro. Cuman maksudnya
kebanyakan orang tuh nggak konsisten, nggak sabar gitu loh. Gitu, kutu loncat, Hmm, loncat, pindah. iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Kita tangkap nih pesan dan juga quote hari ini. Dan satu pertanyaan terakhir nih, bro, untuk nutup IG Live kita malam hari ini. Kalau lu ngelihat indeks, ini kan udah di kuartal akhir, belum akhir kuartal ketiga lah ya, di pertengahan kuartal ketiga. Hingga nanti di akhir kuartal ketiga, apakah lu masih ngelihat indeks kita itu bertahan di atas 7.100? Kayaknya sih bisa bertahan di atas 7.000. Kalau kecuali ada perang ya. Iya. Kalau ada perang mungkin ya mungkin pasti crash ya. Tapi selama kita punya power buat beli atau misalnya kita beli sahamnya emang udah bagus, ya di hold aja gitu. Nah, tuh cuman saran Iya. juga buat teman-teman mungkin kalau mau kaya itu sahamnya jangan banyak-banyak. Sahamnya tuh maksimal 5 bro. Jangan Iya, banyak-banyak. Jadi benar. benar-benar Setuju. konsisten di 5 itu. Terus udah gitu portfolionya setiap hari di maintain. Yang jelek dibuang, pindahin ke yang bagus gitu. Itu namanya switching, pindah gitu loh. Hmm, Jangan udah oke, jelek, oke. ditahan, di hold itu buang-buang waktu bro. Gitu. Iya, Buang-buang waktu. Yang jelek di-cut, setuju, cut, setuju. pindahin ke yang bagus seperti itu bro. Jadi Mantap. benar-benar di manage lah portfolionya gitu. Di benar-benar serius. Kalau kita seriusin ya pasti jadi bro. Tapi kalau misalnya kita bisnis bercanda-bercanda, nah gue anggap tuh gue berinvestasi tuh kayak berbisnis bro. Jadi gue anggap ini serius gitu loh. Kalau orang-orang Hmm, anggapnya cuma iseng-isengan, sampingan, ya taruh lah iseng-iseng dikit tuh nggak bisa kaya bro. Nggak bisa kaya. iya, Misalnya, gue iseng lah taruh dikit itu nggak bisa kaya bro. Yang kaya di sana tuh semua benar-benar konsisten, dia benar-benar serius. Dia anggap ini tuh bisnis gitu loh. Gue harus untung nih, oh gue harus cut, gue harus masukin mana, tuh dia anggap serius. Yang serius rata-rata jadi kaya. Yang nggak serius ya dia iseng-iseng cuma taro-taro ya hoki-hokian gitu bro. oke, oke. Siap, siap, bro. Ditangkap pesannya dan juga untuk para cuan troopers yang tadi telat dan masih nanya banyak pertanyaan yang sama, nanti daging-daging, informasi daging-daging lainnya ini bisa ditemukan di Instagramnya Sukor Sekuritas ya. Tinggal diputar ulang aja ya IG Live kita pada malam hari ini supaya bisa nangkep semua pesan-pesan yang tadi udah diberikan sama Bro Andri nih. Dan juga terakhir ini ada cuan troopers kita yang kasih ide yang bagus banget nih. Kapan-kapan kita bikin kelas lagi katanya, Bro. Siap, siap bro. Sukor sama Stockwise Siap. boleh lah ya bro ya, Boleh, boleh, karena boleh. pasti rame, pasti penuh gitu ya kelas edukasi bareng sama Bro Andri. Siap, bro. Mantap, Siap, thank you thank you banget bro. Sip. waktunya Bro Andri untuk malam hari ini. Thank you juga buat cuan troopers yang sudah menyaksikan. Moga-moga bisa dapat informasi-informasi menarik dan jadi cuan, dapat saham multi bagger juga. Amin. Dan saya Daniel Guna pamit undur diri. Sampai jumpa di IG live lainnya. Bye Thank you bye. bro. Bye.